Terdengar dengan jelas kah? Oke, Bunda semua, suara saya terdengar dengan jelas ya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sebagian belum kenal dengan saya. Perkenalkan, sama saya dengan Rudi. Saya adalah SBD untuk wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Itu di grup 16. Dan ini hari ini saya juga diberikan suatu amanah untuk memberikan suatu materi untuk semua mitra-mitra SR12 di Indonesia ya. Alhamdulillah saya terima kasih banyak juga untuk waktunya ya. Semoga materi hari ini bisa membawa satu manfaat yang besar buat bisnis Bunda semua di masa depan yang nanti. Oke. Baik, kita akan mulai dengan yang namanya tentang sense of belongs ya. Mungkin tadi waktu ditanya sama Ihsan, ada yang tahu nggak apa itu sense of belong? Oh, ternyata ada yang rasa memiliki gitu kan ya. Betul sekali, rasa memiliki, karena suatu usaha apapun itu kalau kita dilandasi dengan rasa memiliki yang cukup tinggi tentang usaha kita, maka kita akan lebih besar lagi yang akan kita lakukan itu kan, sehingga target-target kita akan lebih tercapai seperti itu. Oke. Baik, saya akan coba sedikit membuka materi slide saya ya tentang sense of belong ini. Oke. Gimana nih? Oke, sebentar. Oke, tunggu. Kelihatan ya? Sudah kelihatan semua ya? Oke, tunggu. Ini kok dibikin... Bentar. Oke ya, sambil nunggu Coach Sudi untuk tulisan materi ini ya. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang bagi teman-teman mitra bisnis SK12 yang baru bergabung ya. Sambil menunggu Coach Sudi, nah, mengucapkan materinya. Nanti jangan lupa ya, biasa seperti biasa di saat sesi akhir teman-teman mohon untuk diisi link absensi, kehadiran, dan evaluasinya ya, sebagai evaluasi bagi kita agar ke depannya memberikan yang terbaik untuk bisnis SK12. Oke, Mas Rudi sudah aman? Oke, Materi sudah. lihat di layar Oke, ini aman ya? oke, aman ya. Oke, siap. Ya. Baik, terima kasih ya Kak Ihsan untuk bantuannya nih supaya tetap meredam ambisi teman-teman untuk mau belajar ya. Tadi ada sedikit problem lah secara teknis. Oke. Baik, saya memberikan suatu materi tentang tumbuhkan sense of belongs bisnis SR12 dan scale up bisnismu. Maksudnya apa sih gitu kan ya? Kenapa materi ini sangat baik, sangat bagus untuk kita jalankan, kita pahami untuk bisnis kita yang akan datang seperti itu. Oke, contoh seperti saya. Saya saja hari ini ya kan di background saya itu ada produk-produk SR12. Betul ya? Ada produk skincare, ada SR12 skincare ya kan ya. Karena apa? Karena saya mempunyai sense of belonging cukup tinggi gitu terhadap perusahaan SR12. Saya ingin memberikan yang terbaik buat SR12 dan juga buat para mitra-mitranya. Seperti itu. Nah, inilah yang akan terjadi juga buat Bunda semua. Supaya Anda semua juga memiliki rasa sense of belonging cukup tinggi. Seperti itu.
Kenapa? Karena dengan adanya sense of belong ini ataupun rasa memiliki ini atau empati kepada bisnis Anda akan lebih care, akan lebih peduli dari siapa? Dari sisi kemitraan, dari sisi omset Anda, karya apa konsumen Anda gitu kan, supaya apa? Supaya bertumbuh dan menjadi scale up bisnismu akan lebih besar lagi. Oke, saya akan lanjut. Bentar. Oke. Jadi di table ini kita akan bicara tentang apa sih pengertian tentang sense of belong, apa sih manfaat dari memiliki rasa sense of belong ini, gitu kan ya. Kenapa? Mungkin bisa membentuk perilaku yang positif, ya kan, membentuk etos kerja yang baik, memiliki ataupun membentuk cita organisasi dan loyalitas. Oke, baik. Jadi sense of belong itu sebuah perasaan yang dimana rasa memiliki yang ada dalam diri seseorang. Nah, perasaan memiliki ini mengacu pada perasaan dikenali. Merasa, ini produk saya ini, kita harus memahami tentang produk kita. Kita harus bisa menerima tentang apapun yang konsumen kata ini produk ini mahal, produk ini begini, kita harus bisa menerimanya dan kita bisa menjawabnya seperti apa. Karena apa? Kalau kita sangat memahami tentang produk kita akan bisa menjawabnya seperti itu. Terus rasa aman, rasa nyaman, terus masa diperhatikan. Kalau bisnis kita perhatikan ya kan ya, bisnis ini benar-benar ini bisa membawa kita lebih lebih besar lagi, membawa impian kita ini ya kan, pasti kita akan memiliki rasa memiliki sangat-sangat tinggi. Gitu. Oke. Nah, sense of belong ini biasa terkait dengan bisnis atau usaha yang sedang dibangun. Sense of belong sendiri menjadi salah satu perasaan yang harus dimiliki setiap pebisnis. Jadi pebisnis seperti Bunda semua ini harus memiliki rasa memiliki empati yang cukup tinggi kepada bisnis Anda. Gitu. Kalau Anda nggak punya rasa memiliki dengan bisnis Anda akan sulit buat menjangkaunya. Seperti itu, ya. Oke, karena sense of belong ini atau rasa memiliki ini menjadi salah satu ya fondasi utama yang bentuk identitas seseorang dan juga mendorong seseorang untuk dapat termotivasi agar dapat melakukan bisnisnya dengan penuh rasa percaya diri. Oke, lalu terus apa sih manfaat dari memiliki sense of belong ini? Yang pertama, yang saya bilang tadi, membentuk perilaku yang positif. Seseorang yang memiliki sense of belong ataupun rasa memiliki akan cenderung merasa terikat empati yang sangat tinggi, okay? Memiliki rasa peduli kepada bisnisnya dan memiliki motivasi untuk berkembang serta memberdayakan bisnis sendiri gitu. Nah sekarang saya tanya, apakah Bunda semua sudah memiliki rasa sense of belongnya ataupun apakah Bunda semua ya kan sudah memiliki rasa ini bisnis saya yang bisa membuat saya lebih jauh ke depannya mencapai impian saya akan tercapai seperti itu. Kalau Anda mempunyai rasa memiliki pasti akan tercapai hal itu. Oke. Nah, terus membentuk etos kerja yang baik. Kenapa? Karena sense of belong ini ya kan yang telah saya jelaskan di atas, orang memiliki sense of belong ya kan ya, dia akan lebih mudah untuk mengembangkan dirinya. Salah satunya adalah produktivitas dalam berbisnis. Rasa memiliki ini menjadi pendorong yang kuat bagi seseorang untuk dapat berbisnis secara maksimal. Seperti itu. Oke. Dan juga sense of belong ini dapat dikatakan sebagai landasan dasar untuk mengembangkan etos bisnis menjadi lebih besar lagi. Oke. Lalu rasa memiliki ataupun sense of belong ini membentuk satu loyalitas. Kenapa? Karena seseorang ya kan terhadap bisnisnya dapat berubah, misalnya tadinya kesan seseorang yang baru bergabung di suatu bisnis ya kan yang sekedar hanya kesannya biasa saja, tapi dengan rasa memiliki bisnis ini karena kita punya rasa memiliki ya kan, maka maka yakin bahwa dengan mempunyai rasa memiliki ini sehingga kita akan lebih mudah mencari penghasilan, akan lebih mudah mencari omset yang lebih besar lagi seperti itu. Lalu juga samakanlah visi dan misi. Nah, visi dan misi seperti apa? Dalam satu bisnis, setiap usahawan pasti memiliki opini dan prinsip yang berbeda. Meski begitu, jika rasa sense of belong sudah melekat pada diri kita, ya, dan memiliki visi dan visi yang sama, maka perbedaan tersebut dapat diatasi dengan mudah antara dirinya, leadernya, maupun dengan mitranya. Seperti itu. Oke. Lalu, misal tentang kita masih bicara tentang rasa memiliki. Jadi, contoh seperti ini, Bun. Sebentar ya.
bahwa dalam rasa memiliki ini adalah saya sendiri pun juga merasa sense of belong saya sangat tinggi kepada perusahaan ini, saya katakan tadi. Ya, Bunda pun juga harus punya rasa sense of belong juga cukup tinggi. Oke. Nah, saat ini apakah Bunda mempunyai rasa memiliki di bisnis SR12? Saya rasa punya ya. Mungkin bisa nanti kita akan tanya jawab ya setelah ini ya. Maka apa saya coba pangkas sedikit saja supaya untuk tanya jawab ini akan lebih banyak waktunya. Oke. Baik, setelah rasa memiliki sudah memahami, saya akan coba bicara kembali kepada tentang scale up. Nah, kalau kita sudah punya rasa memiliki ini sudah ada dalam diri kita, ya sudah artinya sudah kepada mendarah daging kalau orang bilang. Kenapa? Karena sense of belong itu tergantung dari diri kita masing-masing. Sejauh mana kita melihat bisnis kita itu bisa membantu kita mencapai impian kita. Ya, kembali lagi kepada tentang scale up juga. Nah, scale up sendiri adalah pengembangan bisnis dengan target pencapaian yang sudah jelas dan realistis. Ini ada hubungannya nih, ya kan ya. Kenapa? Dengan setelah kita mempunyai rasa memiliki, ya kan, sehingga tercapailah bisnis kita ini dengan lebih baik, ya. Pencapaian secara terarah ditentukan untuk memastikan bisnis ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik dan berpeluang meraup keuntungan dalam jumlah yang sangat besar. Itu tentang scale up. Jadi Bunda semua harus punya mitra itu nggak hanya di wilayah itu, tapi harus bisa punya mitra di Kalimantan kah, atau di Sulawesi, di Jawa, di Tangerang, di Jakarta, di Bogor. Jadi kita harus men-scale up bisnis kita yang lebih besar lagi gitu. Nah, tujuan dari scale up itu sendiri ya kan ya, tujuan adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengembangkan usaha agar menjadi lebih besar dan lebih baik. Adapun tujuan dari scale up bisnis lainnya adalah meningkatkan pendapatan dan keuntungan bisnis, mengurangi risiko pengurangan pangsa pasar karena adanya kompetitor lain, memperbesar peluang untuk menang dalam persaingan dengan kompetitor, mempertahankan posisi brand sebagai pemilik pangsa pasar dalam sebuah persaingan. Jadi karena Anda di bisnis SA12, Anda harus memposisikan brand Anda ini adalah brand yang paling terbaik dari para kompetitor. Begitu. Karena Anda adalah sebagai seorang apa nih? Seorang independent business. Ya kan ya, owner bisnis Anda sendiri. Seperti itu. Ya. Berbeda dengan brand owner, tapi Anda sebagai seorang business owner namanya. Seperti itu. Oke. Okay? Nah, cara scale up bisnis itu seperti yang telah disebutkan sebelumnya, scale up adalah sesuatu yang membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu, dibutuhkanlah cara yang tepat untuk memastikan prosesnya berlangsung dengan baik. Apa yang perlu diperhatikan adalah melakukan analisa kompetitor. Agar dapat unggul di sektor bisnis yang digeluti, pelaku bisnis perlu menganalisa kompetitor dan progres kesuksesan mereka. Seperti itu. Oke. Nah, terus menentukan pencapaian secara terarah. Kegiatan pengembangan bisnis dengan target pencapaian yang terjelas dan secara realistis. Artinya apa? Artinya adalah segmen-segmen mana aja yang saya bisa capai. Contoh misalkan produk kita ini untuk orang tua, berarti segmennya adalah ibu-ibu ataupun orang tua di umur 35 tahun ke atas. Nah, terus produk kita kan punya berbagai macam segmen. Ada juga segmen untuk kosmetiknya. Itu bisa ke anak-anak remaja. Ada juga buat orang dewasanya. Jadi, tentukanlah segmen secara terarah. Seperti itu. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang sangat besar. Oke. Lalu, tanamkan sikap kerjasama dengan baik. Ketika terjadi scale up, ketika bisnis Anda sedang berkembang, ya, maka perlu memiliki etos kerja sama agar dapat menunjukkan nilai bisnis pada target pasar, baik yang lama maupun yang baru. Seperti itu. Oke. Terus mintalah pendapat dari bisnis coach Anda. Kenapa? Karena untuk memastikan kualitas produk, leader yang melakukan scale up perlu mempertimbangkan untuk mendengar pendapat dari bisnis coach-nya. Jadi, coach, kalau saya mengembangkan bisnis SR12 di wilayah ini, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Jadi, Anda perlu namanya harus mempunyai bisnis coach. Setiap pebisnis harus punya bisnis coach supaya mereka bisa melakukan secara terarah dalam melakukan bisnisnya. Seperti itu. Oke? Baik. Nah, juga pada saat Anda melakukan suatu prospecting dengan konsumen, ya kan, pasti Anda pernah kan yang namanya apa? Pernah mengalami kelima karakteristik ini. Ya kan, yang pertama,
ya mereka mau beli produk dengan kita, pada kita memprospek seseorang ya, dan mereka mau bergabung dengan bisnis yang kita presentasikan. Pasti pernah kan mengalami hal itu. Nah, terus yang kedua adalah mereka mau beli produk kita, tetapi mereka tidak mau menjalankan bisnisnya dengan kita. Pernah kan? Yang ketiga, mereka tidak mau beli produk dengan kita, tapi mereka mau bergabung dengan bisnis yang kita presentasikan. Yang keempat, mereka tidak mau beli produk dengan kita, dan mereka juga tidak mau menjalankan bisnis yang kita presentasikan. Dan yang kelima adalah mereka malah berbalik untuk menghasut kita. Ngapain sih ikut bisnis ini? Ya kan ya, membuang waktu, tenaga, biaya. Itu akan Anda alami pada saat Anda melakukan prospecting ataupun pada saat Anda melakukan scale up ya di suatu daerah-daerah baru. Seperti itu. Ini Anda akan menemukan 5 karakter ini. Oke, baik. Nah, di sini kan pasti berbagai level ada ya. Ada yang dari marketer, seller, agen, ataupun sebagai distributor. Oke. Nah, jadi biasanya saya itu memberikan suatu sedikit tips tentang melakukan presentasi dasar, ya kan? Nah, ini berhubungan dengan scale up. Ini berhubungan dengan sense of belong. Karena kita sudah punya rasa memiliki ini bisnis saya, saya ingin men-scale up bisnis saya, ya kan? Maka saya memberikan suatu metode yang namanya 30 10 31. Nah, metode ini artinya adalah satu kali kita presentasi, ya kan ya, selama 30 hari, maka kita menghasilkan 30 kali presentasi. Seperti itu. Nah, dari 30 kali kita presentasi dalam bulan, maka kita akan menciptakan 10 konsumen baru. Itu sudah pasti, itu sudah hukumnya. Karena 30 kali kita presentasi, kita akan menciptakan 10 konsumen baru. Nah, dari 10 konsumen baru ini, ya kita bisa menciptakan 3 mitra baru, ataupun minimal sebagai reseller di jaringan kita. Nah, dari 3 reseller ini, kita harus bisa menciptakan satu level baru, subagen ataupun agen di dalam jaringan kita. Seperti itu. Kenapa? Karena adanya dorongan dari scale up bisnis kita. Adanya dorongan dari rasa memiliki ini bisnis kita. Jika kita punya rasa memiliki ini bisnis kita, maka kita akan lebih besar lagi. Seperti itu. Oke? Baik. Nah, ini saya lakukan aja. Oke. Biasanya kan dalam scale up bisnis itu kita membreakdown omset target kita kan. Kalau Anda seorang distributor, berapa banyak agen yang aktif? Ya kan, berapa banyak sub agen yang aktif? Berapa banyak reseller yang aktif? Ya kan? Terus kalau Anda memang sebagai seorang distributor, Anda harus punya 10 agen yang aktif. Kalau Anda memang sebagai seorang agen, maka Anda harus mempunyai 5 sub agen yang aktif. Kalau Anda punya reseller, maka Anda harus mempunyai 10 konsumen yang aktif. Seperti itu. Ini adalah salah satu dasarnya untuk bisnis kita akan bisa berkembang. Oke. Nah, saya ambil di bawah. Jadi kalau Anda sebagai seorang reseller, kalau si sub agen ini punya 10 reseller, ya kan? Di mana misalkan kita ambil asumsi dia satu reseller ini punya 10 konsumen, ya kan? Dari 10 konsumen aktif ini, di mana kalau mereka hanya belanja susu Gomilk ini harga ini saya buat harga untuk wilayah tengah ya, 122.500. Oke, berarti kan kalau 10 konsumen kita yang aktif belanja setiap bulan, maka kita punya omset setiap bulan sebagai seorang reseller ini, omset adalah sebagai total 1.325.000. Itu kalau 10 reseller, 10 ya 10 reseller kalau kita punya. Seperti itu. 10 konsumen. Kalau kita punya 10 konsumen, ya kan maka kita punya omset 1.325.000. Oke. Nah, kalau kita punya sub agen, si agen punya sub agen, dia punya eh, 10 reseller. Maka 10 reseller itu kalau dikali 1.325.000, maka si sub agen ini dia punya omset 13.240.000. Seperti itu. Oke. Nah, kalau si agen ini punya 5 sub agen, yang dimana masing-masing sub agen ini dia punya 10 reseller, 10 reseller yang aktif semua, maka omset dia, si agen ini dia punya omset sebesar 66.250.000. Oke. Berarti kalau dia punya 10, kalau distributor punya 10 agen, dari masing-masing agen ini dia punya omset 66.250.000, maka kalau 10 agen dia punya, maka distributor dia punya omset 662.500.000 gitu. Jadi ini pentingnya tentang scale up, tentang membreakdown omset, tentang membreakdown kemitraan kita. Seperti itu. Oke, Bun? Oke. Nah, saya akan coba oke di sini. Oke. Oke. Saya lanjutkan. Pindah ke papan tulis. Nah, di sini kita lihat Bun ya. Tadi tentang sense of belong tadi. Anggap aja di sini Anda ya
Oke. Anda ini adalah Anda. Saya tulis ini adalah Anda, ya kan? Hmm, ini Anda. Anda mempunyai bisnis SR12. Oke. Nah, artinya adalah Anda ini ya kan sudah berada dalam ruang lingkup target dalam bisnis SR12. Ini Anda punya rasa sense of belong. Saya tulis. Oke. Punya belong. Oke. Nah, di sini ya kan Anda itu pasti punya target yang namanya target omset. Target omset. Oke, target omset. Yang kedua, Anda punya target yang namanya up level. Nah, up level ini kan sudah pasti kan kalau si marketer harus menjadi seorang reseller. Reseller harus menjadi seorang subagen. Subagen harus bisa menjadi agen. Nah, agen harus menjadi seorang distributor. Distributor. Nah, jadi dalam hitungan target ini ya kan, maka Anda punya rasa sense of belong. Apa sense of belongnya? Adalah yang pertama Anda harus mempunyai rasa memiliki ini adalah konsumen saya. Ini adalah mitra saya. Ini adalah reseller saya. Ini adalah subagen saya. Ini adalah agen saya ataupun ini adalah leader saya. Jadi sense of belong itu sangat tinggi. Ya kan ya. Anda harus bisa mengupgrade emosional Anda sebagai seorang pebisnis ya dengan apa? Dengan adanya empati yang cukup tinggi. Begitu. Kalau Anda punya empati yang cukup tinggi dengan bisnis Anda, ya kan? Anda punya empati dengan konsumen Anda punya empati dengan uh, mitra Anda, ya kan ya? Maka Anda akan menciptakan scale up bisnis Anda yang lebih sehat lagi. Seperti itu, sudah semua. Oke, sampai sini saya lebih suka dengan supaya kita tanya jawab. Ya kan ya, saya hanya memberikan materi sedikit aja supaya tanya jawab ini akan lebih banyak waktunya. Oke, Bun? Oke, sampai sini mungkin ada yang mau dipertanyakan tentang sense of belong, tentang scale up, ya, atau tentang membreakdown suatu jaringan supaya kita bisa mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Seperti itu. Oke, baik. Itu aja dari saya. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab, kita tanya jawab. Terima kasih. Uh, Gimana ya? Bentar ya. Tolong di-unmute mana? Baik, Bun. Kalau ada mau jawab, silakan di-unmute, ya kan? Ataupun bisa ditulis di kolom komentar. Dia akan komitmen untuk. Oke. Ada nggak? Ada yang mau bertanya? Bentar ya. Atau ada yang mau, kalau yang mau bertanya mungkin bisa ditulis di kolom komentar juga boleh. Chat. Hmm. Ini oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya sekilas tentang Sys of Belong ataupun tentang scale up, dipersilakan.
Atau sepertinya sudah paham semua ya? Baik, kalian mau tanya silakan. Ataupun mau by kolom komentar juga boleh pertanyaannya. Baik, kalau oke, untuk materinya sih saya sudah selesai ya tentang jadi tentang sense of belong itu bagaimana apakah kita sudah punya rasa memiliki dalam diri kita tentang bisnis kita ini. Kalau kita sudah punya rasa memiliki dalam bisnis kita ini, maka dalam menjalankan sesuatu ya kan itu akan lebih lancar lagi ya. Pada saat kita ketemu sama orang, dengan konsumen, follow up mereka, dan juga bisa memfollow up mitra kita, ya kan? Itu akan lebih enak lagi, akan lebih tercapai lagi. Seperti itu, Bro, untuk targetnya. Mungkin kita lihat nih. Ya, jadi sense of belong itu sebenarnya itu ada dalam diri kita masing-masing, Bro. Rasa memiliki itu. Jadi sejauh mana kita menjalankan bisnis ini ya dengan baik, ya, terus mempunyai karena kan setiap bisnis kan dia punya target, ya kan? Target itu dibuat itu tujuannya adalah untuk meningkatkan bisnis kita akan lebih baik lagi, ya kan? Jadi kenapa? Jadi materi tentang sukses peluang ini tujuannya adalah supaya kita melakukan bisnis ini akan lebih baik lagi, seperti itu. Oke, baik. Bagaimana menumbuhkan sense of belong? Oke, untuk menumbuhkan rasa sense of belong itu adalah kembali ke diri kita sendiri, Bun. Sejauh mana kita percaya dengan bisnis kita, gitu. Karena kalau kita nggak punya rasa sense of belong, nggak punya rasa memiliki ini bisnis saya yang bisa mewujudkan impian saya, maka itu nggak akan pernah tercapai, Bung. Seperti itu. Jadi tumbuhkanlah rasa memiliki ini dalam diri sendiri. Gitu. Kita harus menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu harus diawali dengan empati kita kepada diri kita sendiri. Contoh gini, Bunda punya handphone, ya kan punya handphone, kalau handphone itu jatuh, ya kan pasti Bunda buru-buru elap, ya kan dicek nih handphone saya ada rusak apa enggak ya, itu artinya apa? Dia punya rasa memiliki bahwa ini memang punya saya gitu. Jadi kalau Bunda ingin punya rasa memiliki di bisnis ini, maka Bunda harus timbulkan dulu bahwa ini memang bisnis saya gitu, yang bisa mewujudkan impian-impian saya seperti itu. Jadi tumbuhkan dulu rasa memiliki dan diri sendiri seperti itu, Bun. Ya, Bun. Oke. Terus Anda sebelumnya yang lain Palu Gada sekarang sukses 12. Ya, karena eh, semua bisnis apapun kalau diawali dengan kita memiliki ini bisa mewujudkan impian kita, ya kan ya, ini bisa merubah hidup kita, pasti kita akan lebih lebih bisa maksimal, lebih apa namanya uh, power kita akan lebih lebih besar lagi seperti itu untuk memiliki bahwa ini bisa merubah kehidupan saya seperti itu, Bun. Jadi yang tadi Palu Gada akhirnya bisa melihat ternyata kalau saya menjalankan bisnis S12 dengan serius dengan benar-benar fokus, saya bisa lebih dari ini. Malah Palu Gada ini bisa melebihi Palu Gada ini tidak ada apa-apanya, malah omset SR12 akan lebih tinggi lagi nih daripada saya bisa Palu Gada, seperti itu. Jadi ya kembali lagi sejauh mana rasa memiliki Anda kepada bisnis Anda seperti itu, ya Bon. Oke, Pak Iksan, karena Oke kami ya, menjawab sesinya. terima Nah, kasih. bagaimana cara mempertahankan bisnis antara belum bisa fokus pada bisnis tapi di sisi lain juga sayang untuk keluar dari bisnis tersebut. Nah, jadi gini sih, Bon. Memang sebuah pilihan ya buat kita. Mana yang bisa lebih menguntungkan buat kita, lebih berfaedah buat kita,
lebih banyak memberikan manfaat buat kita, lebih banyak memberikan omset buat kita, ya kan ya, lebih mudah kita jual barangnya, lebih bisa diterima oleh masyarakat, ya kan? Itu yang mana? Seperti itu, ya Bun. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat, oh ternyata sense of belong saya fokus kepada bisnis SR12. Ini yang bisa mewujudkan impian saya. Jadi apapun yang saya lakukan dilandasi dengan empati saya kepada bisnis saya. Seperti itu, Bun. Ya, Bun. Baik, terima kasih, Bun. Itu sih yang saya bisa jelaskan, Bun, dari. Terima kasih. Ya, Bun, silakan. Oke, ya. Sudah dijawab sama Coach Rudi beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Bagi teman-teman ya, ada lagi mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, ini ada yang sudah raise hand ini dari Ibu Erak Kalimantan Selatan. Ibu Era Kalsel. Nah, boleh Ibu silakan aktifkan videonya Bu untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Coach Rudi. Bu Era. Nah, Selamat Coach, suara saya sudah terdengar belum ya? Terdengar? Jelas? Oh, izin bertanya Coach, ini kan untuk sense of masuk kerasa memiliki gitu kan, berarti kan harus ada strong why buat bertahan menjalankan bisnis SR12. Nah, bagaimana kalau kita sebagai leadernya sendiri itu udah punya untuk strong why-nya? Apa sih strong why-nya? Mungkin sederhananya kalau saya alhamdulillah di bulan ini karena juga saya posisinya sebagai mahasiswa dan kelas yang saya ambil adalah kelas karyawan dan dari SR12 itu saya bisa membayar UKT untuk 2 semester. Wow, luar biasa. Ya, itu juga akan saya tularkan ke mitra saya gitu ya, mungkin sebagai mahasiswa atau juga nggak selain mahasiswa gitu. Karena UKT saya satu bulan itu kan 578.000. Nah, itu juga termasuk kalau bagi saya itu pencapaian yang apa? Yang mendekati ini yang itu merupakan salah satu saya bertahan di SA12 berarti kan bisa memenuhi untuk biaya UKT sebagai mahasiswa. Nah, saya mau menularkan ini strong why ini ke mitra saya, tapi untuk biar greget gitu loh Coach. Kadang untuk menemukan strong why dari mereka masing-masing itu kadang bingung. Mungkin mereka itu masih ragu-ragu dan nggak percaya dengan S12. Padahal saya sebelum mereka join menjadi mitra itu saya sudah panjang lebar menjelaskan perusahaannya itu di mana, siapa ownernya, siapa BA-nya, sistem bisnis akadnya seperti apa. Karena sebagai saya ngambil prodinya ekonomi syariah, saya rasa SR12 ini juga menerapkan akad-akad ke syariah, ekonomi syariah di sana. Dan juga kan nggak MLM. Maksudnya itu bisnisnya ini saya rasa mereka itu juga harus berhak mendapatkan informasi yang seperti itu, tapi mereka tuh masih ragu-ragu gitu loh, Coach. Gimana ya, Coach, buat greget mereka itu harus punya strong way seperti yang saya punya gitu. Oh, jadi tentang strong way ya. Karena memang kalau strong way itu setiap orang berbeda-beda, tergantung dari apa namanya kebutuhannya. Gitu kan. Mungkin saat ini kan kalau Mbak Era ini kan kebutuhannya strong way adalah bagaimana bisa memiliki penghasilan sendiri untuk apa namanya membiayai kuliahnya, ya kan ya, itu strong way-nya, ya kan. Jadi mau nggak mau ya saya harus bekerja keras, saya harus punya empati yang cukup besar nih sama bisnis saya nih, ya kan ya. Bagaimana cara saya mengedifikasi tentang produk, menjelaskan tentang produk, tentang bisnisnya kepada konsumen, kepada mitra gitu kan, supaya apa? Nah, karena itu tujuannya cuma satu, supaya strong way saya ini semakin jelas dan penghasilan saya ini semakin besar, bisa menutupi biaya-biaya sekolah saya dan biaya-biaya kehidupan saya untuk yang kedepannya kan begitu, ya kan. Nah, jadi kalau untuk teman-teman dari Mbak Era, ya coba digali kebutuhan mereka itu apa gitu. Mungkin dari sisi keuangan mereka nggak perlu butuh banget, karena
mungkin di backup oleh finansial dari orang tuanya mungkin ya kan. Tapi dari sisi lain mungkin mereka ada ya kan yang mana mereka nggak bisa menggalinya, tapi kita bantu gali kebutuhan mereka, apa potensi mereka, hak bottom mereka, supaya mereka bisa ikut menjalankan bisnis ini dengan serius. Makanya saya bilang tadi, kalau Mbak Erka sudah punya empati nih yang cukup tinggi di SR12 karena sudah tahu hasilnya ya kan ya, dengan hasil SR12 yang saya jalankan saya bisa membiayai kuliah saya ya kan seperti itu hot buttonnya yang jangka pendek. Mungkin jangka panjangnya mungkin hot buttonnya adalah dengan setelah kuliah saya selesai bisnis saya semakin lama semakin berkembang ya kan, dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun mungkin saya bisa punya penghasil, bisa beli aset yang lainnya ya kan, bisa beli mungkin kendaraan yang lebih bagus ataupun bisa membeli tanah buat mencicil buat masa depan, kan bisa seperti itu ya kan. Apalagi jaringan saya sudah mulai berkembang. Karena apa? Karena aset yang paling berharga adalah mitra, karena mitra kita ini kan bisa berkembang gitu. Kalau kita maintain, kita didik ya kan ya, kita pupuk ya kan ya, mereka akan berkembang gitu. Jadi kalau nggak kita pupuk, nggak kita maintain, nggak kita olah dengan baik, maka mitra kita akan nggak berkembang, maka mereka akan hancur, akan rontok gitu, ya kan? Makanya itu kan dilandasi dengan empati kita. Sejauh mana rasa memiliki kita, rasa memiliki bisnis kita ini, ya kan ya, besarnya sejauh apa, tolak ukurnya seperti apa, seperti itu. Jadi gali aja kebutuhan dari teman-teman kita, ya kan, satu persatu. Nama kamu apa sih yang menyebabkan kamu bisa menjalankan bisnis ini? Kira-kira apa? Jadi kita direct ke mereka hak bertanya apa. Mungkin kalau dari segi keuangan saya dibiayai oleh orang tua saya, tapi satu sisi kan pasti ada yang berbeda. Mungkin biasanya kan kalau anak remaja itu kan mereka ingin punya uang lebih, pengen beli handphone yang bagus ataupun pengen punya uang dari jerih payah sendiri. Nah, dikasih tahu tuh caranya gitu. Ditimbulkan, jadi ajari mereka tentang product knowledge-nya gitu, supaya mereka punya empati, akan melahirkan empati baru dari bisnis SR12 seperti itu Mbak Era. Jadi gali kebutuhan mereka itu apa gitu. Mungkin nggak hanya sekadar keuangan aja, tapi dari sisi yang lain juga bisa gitu, kebutuhan itu seperti itu. Jadi gali kebutuhan mereka itu apa kayak gitu. Seperti kayak Mbak Era, kebutuhan Mbak Era adalah salah satunya adalah bisa membayar uang kuliah kan, itu kan suatu kebutuhan ya kan. Maka serius menjalankan bisnis SR12 seperti itu. Rajin ikut pertemuan, rajin ikut meeting Zoom. Kenapa? Karena Mbak Era punya rasa memiliki yang cukup tinggi, gitu. Ya kan? Nah itulah salah satunya contohnya di Mbak Era sendiri, kayak gitu. Nah, coba bisa gak duplikasi, edifikasi teman-temannya cara kerjanya kayak Mbak Era. Nah, kayak gitu aja. Kalau Mbak Era bisa, berarti Mbak Era sukses menjadi seorang leader yang bisa menduplikasi cara kerja kepada mitra-mitranya. Seperti itu. Yang Mbak Era ya, sense of dulu sangat tinggi, sangat diperlukan gitu. Karena itu landasan awal kita dalam menjalankan suatu bisnis apapun. Sense of belong. Saya pun juga sama. Kalau saya nggak punya rasa memiliki yang cukup tinggi dengan SR12, ya kan ya, mungkin ngapain saya harus bikin Zoom dengan latar belakangnya adalah produk SR12, gitu kan ya. Jadi kalau bisa Anda Zoom dengan teman-teman, ada orang baru, latar belakangnya kalau ada produk SR12, kalau mereka bisa melihat, oh itu apa belakang itu produk itu, oh produk SR12, kasih tahu inilah produknya, gitu yang sedang saya jalankan, kayak gitu. Pakai atribut SR12 seperti kayak apa, rose-nya kan SR12, terus ya pakai produk SR12 setiap hari. Kenapa? Kalau kita pakai produk SR12 ya kan ya, maka sense of belong kita akan semakin tumbuh gitu. Contoh pakai sabunnya sabun SR12, ya kan ya, pakai makeupnya makeup SR12, minum produk kesehatannya pakai produk SR12. Jadi apa? Sense of belongnya akan semakin tinggi. Pada saat kita menjelaskan sesuatu kepada orang lain tentang produk apapun itu, kita akan lebih mudah menjelaskannya. Kenapa? Karena feel-nya kita sudah dapat. Itu jadi sense of belong itu sama dengan feel gitu. Kalau Anda menjalankan, saya suka kok jalankan SR12, tapi Anda nggak punya feel-nya, nggak punya sense-nya, nggak punya empatinya, nggak akan bisa. Hanya bertahan beberapa bulan aja, dan itu hilang. Kayak gitu. Jadi gali kebutuhan mereka ini apa, gitu. Nggak hanya uang aja kok kebutuhan mereka, mungkin dari hal yang lain, kayak gitu. Ya, Dera ya. Itu aja sih dari saya. Oke, terima Oke, kasih ya terima kasih Bu Era Pak Iksan. ya masalah XR12 ini bisa digunakan untuk
kuliah ya, beres semester kuliah ya. Ya, tetap semangat Vera ya. Semoga bisa terus lagi semoga timnya bisa bertemu bareng ya. Oke, ya. Baiklah teman-teman Mitra SK12, adakah yang ingin bertanya kembali secara langsung? Boleh, silakan raise hand. Ya, Pak Surya ada materi lagi yang mau dilanjut? Oh enggak, hanya itu aja karena hanya cukup tentang sys of dulu dengan scale up. Jadi kalau ada yang mau Oke. bicara tentang scale up juga boleh nih. Karena apa sih scale up itu? Meningkatkan bisnis kita. Gitu. Itu men-scale up namanya. Scale up ya, meningkatkan bisnis ya. Nah, dalam hal Ya. omset atau dalam hal jaringan, Coach? Ada dua, dari sisi omset juga dari sisi jaringan. Kalau dari sisi omset kita bisa membreakdown. Jadi kita harus punya target. Saya setiap bulan harus punya target misalkan 200 juta. Berarti kalau punya 200 juta berarti setiap bulan, setiap hari itu apa yang saya lakukan. Terus cek lagi nih, berapakah mitra kita gitu. Kalau mitra kita baru ada sekitar 30-40 tapi ingin punya omset 2 juta, katanya agak kurang deh. Kalau kita harus mencapai segitu, jadi kita harus men-scale up lagi nih bisnis kita dengan apa, menambah mitra-mitra baru gitu. Jadi kalau 200 juta dibagi 30 hari itu kan berarti total misalkan anggap sekian gitu kan. Nah, dari anggap sebulan jatuhnya sehari harus 500.000 contoh seperti itu kan. Berarti kalau 500.000 ini kalau untuk ke satu orang katanya nggak mungkin nih. Kalau saya bagi ke 5 orang berarti masing-masing berapa nih? Oh, 100.000 100 orang nih, 100.000 per orang ini. Berarti kalau 100.000 per orang nih dan harus belanja apa nih? Oh, minimal beli susu deh. Nah, jadi perbanyaklah mitra-mitra Anda, maka Anda akan punya omset yang cukup besar gitu. Jadi scale up bisnis Anda. Terus kalau misalkan di daerah saya ini sudah penuh, bagaimana caranya? Maka Anda coba cari wilayah-wilayah lain. Terus bagaimana cara bisa mencari wilayah lain? Anda punya konsumen kan, gitu kan. Nah, konsumen Anda ini Anda gali apanya? Yang Anda gali referensinya, daftar namanya, gitu. Contoh seperti ini. Bu Ani, gimana produknya? Bagus kan? Bagus, Bu. Bu Ani boleh nggak kalau saya minta daftar nama ataupun referensi dari Bu Ani yang bisa saya tawarkan produk SR12. Jadi gali daftar nama dari konsumen kita gitu. Itu artinya salah satu men-scale up bisnis kita gitu. Dengan menggali daftar nama dari konsumen kita. Kita nggak pernah tahu Pak Ihsan, konsumen kita mungkin dia punya teman ada di Kalimantan, ada juga di Sulawesi, ada juga ada di mana NTT, ada di Bali. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Mungkin dia bisa memberikan referensi teman-temannya yang di wilayah-wilayah itu, kayak gitu. Nah, Pak Ihsan. oke ya, itu teman-teman ya. Jadi ada mungkin secara omset dan juga secara jaringan. Jadi setiap hari kita harus bertemu dengan orang-orang baru nih. Kita tawarkan bisnis SR12 dan juga Iya, tawarkan produk SR12 ya. Tinggal betul, pilihan ya. Jadi antara mungkin nanti orang yang kita temukan itu dia akan bergabung secara kemitraan kita atau dia menggunakan produk kita. Ya, intinya betul, betul sekali. mau dia menjadi mitra atau mungkin hanya mau untuk beli produk itu intinya adalah closing ya. Terus setelah dilakukan itu, maka ini akan meningkatkan skill up bisnis kita ya, Pak Sudi ya. Ya, kan ya. Dan Pak Sudi ini pengalaman sekali di bidang bisnis jaringan. Maka teman-teman ambil ilmunya, pengetahuannya yang ada di Pak Sudi ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Boleh silakan. Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Bagaimana cara agar mitra memiliki keinginan untuk bertumbuh baik dari segi omset maupun mitra? Oke, mungkin cara-cara ya cara agar mitra memiliki keinginan untuk Baik, bertumbuh. baik. Bagaimana sih caranya agar mitra ini punya keinginan bertumbuh, ya kan? Dari sisi omset ataupun dari mitra. Nah, sekarang saya tanya kembali nih, sejauh mana sih Bunda bisa menjalin hubungan komunikasi dengan mitranya, intensitasnya, gitu. Kalau intensitasnya jarang berkomunikasi, bagaimana mitra kita bisa bertumbuh? Bagaimana mitra kita bisa mengikuti cara kerja kita? Bagaimana mitra kita bisa punya omset? Bagaimana mitra kita bisa punya mitra baru? Kalau saja kita sebagai leadernya aja nggak punya komunikasi yang baik dengan mitra kita. Jadi leader itu harus sering intens berkomunikasi dengan mitra-mitranya supaya mitra kita ini lebih mudah kita drive, kita arahkan untuk dari sisi apa? Cara dia belajar tentang produk knowledge, cara dia menggali kebutuhan konsumennya. Karena apa? Ingat,
Bunda harus ajarkan ke mereka adalah kita ini bukan sales. Kita ini bukan sales force yang memaksa seseorang untuk beli produk SR12. Tidak. Kita ini sebagai konsultan kesehatan. Buat siapa? Buat konsumen kita. Ingat, konsumen kita itu adalah ya, itu adalah maksud saya adalah kita ini ada sebagai konsultan kesehatan bagi konsumen kita. Tapi kalau dari sisi bisnisnya kita ada sebagai konsultan bisnis, sebagai coach bisnis kita sebagai coach bisnis kita untuk mitra kita. Jadi ada dua nih. Kalau ke mitra kita sebagai konsultan bisnis, kalau ke konsumen kita sebagai konsultan ke kesehatan. Gitu. Jadi pada saat ke konsumen kita nggak boleh namanya memforce, memaksa seseorang untuk beli produk kita, tapi gali kebutuhan mereka ini apa. Gitu. Ya Bun ya. Jadi kalau ingin mitra kita bisa berkembang, bisa bertumbuh dengan baik dari sisi omset dan maupun kemitraannya, ajarin cara kerjanya, bukan ajarin semangatnya gitu. Kalau orang semangat itu pasti punya. Makanya kenapa mereka mau menjalankan bisnis asal 12? Karena mereka punya semangat untuk maju, untuk berkembang, untuk punya penghasilan. Sudah semangat, dikasih semangat lagi nggak usah, tapi ajarin cara kerjanya. Ajarin tentang produk knowledge-nya. Minimal 3 produk baru. Minimal 3 best produk. Apakah susu gomiku, apakah siu, ataupun deodoran. Gitu. Minimal 3 produk best seller. Ya, seperti itu Bun. Jadi hubungan emosional sangat penting untuk menumbuhkan empati kepada bisnisnya. Seperti itu. Ya Bun. Itu aja sih yang dari saya Bu Darmia. Oke ya, Silakan. sudah terjawab ya soal strategi ya Bu ya. Jadi saya ini adalah sebagai konsultan, bukan sebagai sales yang hanya fokus untuk menjual. Nah, kan kita adalah membantu orang untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya, itu adalah yang disampaikan oleh Pak Sudi. Oke, baiklah teman-teman. Ya, yang tadi kita sudah buka sering tanya jawab. Alhamdulillah sesi tanya jawab kita sudah akhiri. Tadi juga sudah disampaikan materi-materi yang begitu luar biasa, yang sangat membuka wawasan kita, menambah pengetahuan kita, sehingga meningkatkan keterampilan kita dalam menjalani bisnis SA12 yang disampaikan oleh Coach Rudi Supriyadi. Oke, Coach Rudi, terima kasih atas waktunya, atas materi-materinya. Ya, semoga bermanfaat dan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada teman-teman semuanya mitra bisnis SA12 yang hari ini selalu konsisten setiap harinya mengikuti program-program Mantap Ramadan, ya Mantap SR12 yang selalu diadakan oleh SR12 University setiap hari jam 2 siang. Ya, saya juga terima kasih kepada mitra-mitra hebat SR12. Semoga kita semua bisa mencapai tujuan kita menjadi orang yang hebat, menjadi pebisnis tangguh, pebisnis masa depan yang bisa memberikan nilai-nilai manfaat bagi orang-orang yang sekitar kita. Ya, dan juga jangan lupa teman-teman besok ya untuk reminder dan juga ajak teman-temannya yang lain. Besok kita akan closing mantap yang akan dibawakan mantap ini oleh owner kita ya Bu Asri dan Pak Tony. Jadi besok adalah peluang kita, momentum yang sangat-sangat baik sekali dan bagus sekali, dan jangan lupa undang semuanya, kita ramaikan kita besok hari. Baiklah teman-teman ya, kita tutup dan jangan lupa sebelum nanti meninggalkan Zoom, mohon untuk form absensi dan evaluasinya yang sudah saya share di kolom chat ya, mohon untuk diisi ya sebagai evaluasi bagi kita dan juga kehadiran dari teman-teman ya untuk laporan juga bagi kita nih. Oke, sebelum kita tutup kita berfoto dulu ya. Kita foto dulu kali ya Coach ya. Yuk kita foto dulu nih ya teman-teman, mohon untuk aktifkan videonya ya. Coba on cam ya. Oke, nah ini sudah ada banyak orang yang sudah on cam. Yuk, yang lainnya coba mohon untuk di on cam. Nah, ya ini sudah ada dua Ibu Agustina, ada Pak Nur Widya. Nah, Pak Nur Widya, ada Pak Ari, ada Bu Lili, ada Ibu Rusda, ada Ibu Siti. Nah, ada banyak ya. Ada Bu Lipa, ada Tangsel, Ibu Era. Oke, baik Ibu, ya Bapak Ibu, kita 12, mohon untuk berikan yang terbaiknya. Kita akan foto dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, senyum. Oke ya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, mitra bisnis dasar 12 ya yang pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Coach Ruby dapat bermanfaat, dapat menjadikan kita menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan juga semoga Coach Ruby selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberlimpahan, dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dibalas kebaikan oleh Allah. Dan juga semoga kita masih dapat bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, dan juga kita sebentar lagi juga akan memasuki bulan Syawal, yaitu adalah bulan Idul Fitri. Untuk secara pribadi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf dan lahir dan batin. Ya, kita tutup Zoom kita pada hari ini dan mengucapkan kalimat hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terucapnya kalimat hamdalah, maka Zoom kita hari ini kita tutup. Saya Ihsan Fajri, ya, dan juga pemateri kita hari ini Coach Rudi Supriyadi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk diisi absensinya teman-teman semuanya. Ya. Ambil isi, saya kirim lagi linknya. Terima kasih banyak, Coach. Oke, sama-sama Ibu. Lancar selalu, sukses selalu.